Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Berjumpa lagi kita hari ini itu di perkuliahan Ekonomi Internasional dengan materi kita adalah kebijakan ekonomi internasional. Ya, kita lihat teman-teman, ketika permasalahan dunia saat ini dengan adanya COVID-19 atau virus corona ini yang sangat mengancam dunia, ya, baik dari sendi kehidupan itu perekonomian dunia juga menjadi tolak ukur, ya. Keresahan sudah terjadi, semua ikut berdampak, ya, pada perekonomian dunia, ya, tidak hanya 1-2 negara saja tapi perekonomian dunia. Nah, bagaimana caranya kita mengukur ancaman ekonomi dari lockdown virus corona, ya, termasuk kita sudah merasakan, ya, beberapa dampak dari kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan, yang disampaikan oleh kepala daerah yang merujuk pada kebijakan yang disampaikan oleh Bapak Presiden, bahwasannya semua kegiatan, ya, kita dengan kondisi saat ini kita lakukan, bekerja dari rumah, belajar dari rumah, ibadah di rumah. Nah, ini kita lihat, ya, kita sudah mulai, ya, kita di sini adalah masyarakat sudah mulai menjaga jarak dengan sesama hingga menjauhi pusat keramaian, ya, atau self distancing. Wacana penutupan akses wilayah terdampak virus corona atau lockdown pun muncul agar masyarakat tidak mendekati kepusaran virus, yaitu Jakarta. Ya, kita tahu bersama bahwasannya hal ini memang sangat perlu dilakukan karena jumlah kasus di ibu kota cukup tinggi dibanding beberapa daerah-daerah lain yang ada di Indonesia. Ya, kendati pun begitu, kepala negara mengaku belum terpikir untuk mengambil langkah lockdown, padahal sejumlah pihak menilai, ya, kebijakan tersebut ampuh dalam menghambat penyebaran virus. Nah, keampuhan tersebut mengacu pada apa yang sudah terjadi di kota Wuhan, sumber virus corona. Kita lihat teman-teman, ya, setelah pemerintah China ini mengambil langkah lockdown, penyebaran wabah mulai bisa dikurangi, ya, tapi terkait dengan hal ini Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menilai bahwasannya langkah tersebut bisa membuat laju perekonomian akan semakin berat. Ya, pasalnya dengan kebijakan self distancing yang kadar pembatasan pergerakan masyarakat akibat virus corona lebih rendah saja, ini tingkat consumption masyarakat juga bisa menurun secara tajam, seperti itu, ya. Beliau menyatakan, ya, mungkin yang memang paling berat kalau orang sampai work from home, ya, kerja dari rumah, segala macam kan kita consumption, ya. Nah, ini dia. Jadi bila tingkat konsumsi berkurang, maka pertumbuhan beberapa indikator penopang ekonomi pun akan mulai berguguran, ya, karena maklum saja bahwasannya perekonomian nasional kita kan sangat bergantung pada laju konsumsi masyarakat yang kini jumlahnya lebih kurang 260 juta orang. Nah, ini kita perhatikan, ya. Indonesia tentunya kan tidak ingin, ya, seperti negara-negara di dunia yang kita lihat itu kasus di Italia dan Iran, ya, ini mereka kan terlambat,
ya, mengantisipasi penyebaran virus corona sampai akhirnya mau tidak mau memang harus menerapkan lockdown. Nah, sementara itu kita belajar dari China yang merelakan laju perekonomiannya demi memutus mata rantai virus. Tapi memang ya, rasanya ya, kita tidak perlu lockdown, masih cukup social distancing saja. Nah, kenapa? Karena keputusan lockdown ini sebaiknya tetap mengacu pada jumlah kasus serta kemampuan jaminan sosial dan tenaga medis. Kita lihat sebab lockdown akan sangat mempengaruhi ya laju ekonomi Indonesia secara jangka pendek, karena kota dengan kasus terbanyak virus corona adalah Jakarta. Nah, yang kita ketahui bahwasannya Jakarta merupakan pusat pemerintahan, ya, merupakan pusat bisnis dan pusat perdagangan Indonesia. Sementara kota-kota lain yang juga memiliki sejumlah kasus corona yang merupakan kota-kota di Pulau Jawa itu lagi-lagi menjadi penggerak roda ekonomi dalam negeri. Ini berbeda ya dengan kebijakan lockdown di Cina, di mana kota yang ditutup adalah Wuhan. Nah, jadi kita tidak bisa ya melockdown Indonesia seperti China yang telah melockdown Wuhan. Karena apa? Di Cina yang menjadi pusat bisnisnya adalah Shanghai dan Beijing. Ya, jadi meskipun Wuhan itu di lockdown, di Shanghai dan Beijing ini tetap aktivitas perekonomiannya masih tetap bisa berjalan. Nah, ketika kita provinsi-provinsi lain tidak kita berlakukan acara antisipasi seperti yang China lakukan itu untuk melockdown daerah-daerahnya, ya, maka penyebaran virus corona atau COVID-19 ini maka akan semakin besar, ya, tingkat penularannya akan semakin parah. Teman-teman, ya, bila daerah akan terpengaruh dari, kita lihat sisi pariwisata dan perhotelan, maka Jakarta juga akan terpukul dari sisi industri, jasa keuangan, dan jasa lainnya. Nah, ini jika terjadi masalah tersebut akan menekan industri pengolahan dan perakitan. Pasalnya, kondisi tersebut akan membuat aliran modal di Indonesia tersendat. Ini dia ya, mungkin hanya 4% saja ya yang bisa tumbuh di atas ekonomi nasional. Nanti biasanya sih Jakarta bisa 6% nanti ya jatuhnya gitu ya. Nah, sektor yang juga bisa tak selamat bila self distancing bahkan lockdown diberlakukan adalah UMKM ya, usaha mikro, kecil dan menengah, apalagi nanti para pedagang kaki lima. Ya, mungkin anggaplah ya kalau UMKM ini memang sudah terhubung platform delivery online yang bisa bertahan, mayoritas sih di bidang kuliner ya, begitu juga dengan e-commerce-nya. Tapi bagaimana dengan kondisi para pedagang kaki lima? Ya, ini sangat memprihatinkan ya, kecuali pemerintah memberikan subsidi bagi mereka yang ada di kalangan bawah. Sebenarnya ya, kalau ya beberapa perbincangan hangat dari para pemerhati ekonomi ya, sebenarnya sih langkah lockdown belum perlu dilakukan ya, menurut perbincangan mereka. Katanya cukup hanya social distancing saja. Namun memang pemerintah dituntut ya kan bisa bekerja efektif dengan cara tersebut. Artinya infrastruktur dan jaringan internet ini perlu dibuat memadai agar kerja online bisa dilakukan, ya kan? Nah,
Kemudian Kementerian Ketenagakerjaan juga perlu menyusun ya pola komunikasi digital sehingga penyebaran COVID-19 dapat dikendalikan dan aktivitas ekonomi segera recover. Nah, ini beberapa hal yang hangat yang baik untuk kita perbincangkan, bahwasannya kebijakan-kebijakan yang telah diambil sebagian kepala daerah ya, juga kebijakan yang telah disampaikan oleh kepala negara kita, bahwasannya Indonesia saat ini masyarakatnya ya sudah selayaknya ini bekerja dari rumah, belajar dari rumah, ibadah di rumah. Ya, bagaimana teman-teman bisa memberikan ya penjelasan-penjelasan ataupun diskusi tentang topik kita ya, jika perekonomian kita dikaitkan dengan kebijakan yang telah disampaikan kepala negara ya, atau dengan pemberlakuan lockdown. Demikian materi yang bisa saya sampaikan ya. Nanti teman-teman perlu diskusikan secara kelompok saja ya, dan diberikan kepada saya itu melalui WA group ya. Demikian materi kita malam ini. Jaga diri, jaga kesehatan. Insya Allah kita bertemu kembali dalam suasana belajar yang lebih baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.